Cek, 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 cek. Halo, ya Kak? Tes, tes. Oke Kak, suaranya masuk. Suara masuk Kak ya? Masuk Kak. Oh ya Kak, makasih. Hari ini gilirannya siapa Kak? Kak Ajis. Kak Aziz ya? Yang paling senior Kak, itu ada Kak Badri, Kak Triwahono. Boleh yang paling senior, boleh yang adik tingkat, atau boleh yang pertengahan lah. Yang bontot. Ayo kakak dibuka kakak. Mana nih yang lain, Kak? Di Japri coba Kak. Gak apa-apa sambil kita mulai, sambil dibuka, sambil nunggu yang lain. Jadi supaya nanti selesainya nggak lewat Jam terlalu berapa, Pak? jauh. Udah, siap. Yuk, Oke Kak Badri ya. yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai kegiatan hari ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Ya, mudah-mudahan kita diberi keberkahan, kelancaran dalam melaksanakan kegiatan hari ini. Amin. Oke. Udah Kak? Lanjut. Udah Kak, lanjut Kak. Siapa ini yang belum? Yudi ada. Baik kakak, izin share screen ya. Cek suara saya kedengeran Kak? Kedengeran Kak, kedengeran. Halo? Iya, jelas Kak. Ya, dengar, Jelas. Pak. Oke. Kak Ahmad Nur Wahid. Selamat datang Kak Ahmad Nur Wahid. Sehat Kak? Cek cek. Coba Kak Tri minta tolong suaranya. Tes, cik, cik. Oh Masuk ya. nggak? Masuk nggak Kak? Oke siap Kak. Baik Kak, saya buka dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia kakak-kakak semuanya. Tabik pun. Iya pun. Bagaimana kabarnya kakak-kakak semuanya? Alhamdulillah sehat Kak.
bagaimana tagihannya tugas-tugas yang sebelumnya? Apakah aman? Aman Kak, aman. Aman ya, Kak? Kalau nggak aman, Aman. japri saya aja, pasti aman. Saya Kak yang sering japri Kakak ini, ngerepotin terus ini Kak. Enggak, sama aja, Kak. Semua yang lain juga sama aja kok. Kak Siap. Rusli juga sering japri saya kok. Iya Kak Kak. Rusli, semangat Kak Rusli yang lagi mendampingi anak-anak tercinta. Semoga semakin mahir dan bisa tampil di kegiatan P5 di sekolah ya, Kak. Siap, siap. Oke, baik Kakak. Selamat datang Kakak semuanya. Guru PJOK, selamat bertemu lagi di modul 1.3 ya kali ini. Modul kali ini akan membahas pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Ya. Kemudian dalam modul ini nanti akan dipaparkan upaya-upaya real, jadi upaya-upaya nyata yang konsisten dalam hal bagaimana pembelajaran PJOK dapat dipandang sebagai salah satu mata pelajaran yang mendukung upaya menjadikan peserta didik memiliki kemampuan belajar. Baik itu belajar yang kondusif dengan menjadikan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik gitu Kak. Jadi di modul ini nanti secara khusus ya akan memperkenalkan kakak-kakak semuanya terhadap pendekatan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Kalau kita kemarin sudah pelajari yaitu Student Center Learning ya atau SCL. Kita bisa menyebutnya SCL atau Student Center Learning. Jadi di dalamnya kakak-kakak akan berkenalan dengan konsep, kemudian ciri, jenis, kelebihan Student Center Learning, kemudian didukung oleh bagian-bagian pembelajaran berikutnya. Jadi nanti pembelajaran ini itu akan mendukung pembelajaran-pembelajaran kita semua, ya, pembelajaran-pembelajaran kakak-kakak di modul-modul berikutnya, seperti itu, Kak. Itu. Jadi harapannya nanti pembelajaran student center learning ini atau pembelajaran yang berpusat pada peserta didik ini akan menjadi bisa dibilang pegangan kakak-kakak semuanya dalam melakukan pembelajaran di sekolah seperti itu. Saya yakin kakak-kakak juga sudah sering mendengar apa itu berpusat pada murid, ya, kemudian student center learning, karena saya yakin di sekolah-sekolah juga sudah banyak yang melakukan atau mengimplementasikan kurikulum Merdeka, seperti itu. Jadi, saya yakin ini sudah tidak asing lagi bagi kakak-kakak, bagi kita semua, dan di sini kita akan bersama-sama belajar untuk menebalkan ilmu secara kolaboratif, gitu. Ya baik, selanjutnya untuk kesepakatan kita, ya, kesepakatan bersama dan insya Allah akan selalu kita ingatkan bersama ya. Untuk kesepakatan kita yang pertama yaitu menyalakan kamera kakak-kakak, kemudian mematikan mikrofon ketika kawan yang lain sedang berbicara, kemudian hadir sepenuhnya, meluangkan waktu dan pikiran secara bersama-sama, kemudian menghargai waktu secara bersama, memaksimalkan fitur chat jika ada sesuatu yang ingin jika ada pernyataan yang ingin disampaikan, kemudian klik raise hand sebelum bertanya, kemudian gangguan teknis adalah hal yang wajar, ya, tidak perlu khawatir. Selanjutnya tujuan dari sesi kita ya kali ini itu kakak-kakak diharapkan untuk yang pertama memahami konsep pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Kemudian memahami minat peserta didik sesuai dengan karakteristik bidang jasmani ya. Karakteristik bidang jasmaninya, kemudian menganalisis studi kasus kegiatan pembelajaran PJOK yang berdiferensiasi ya. Seperti itu. Bentar, Kak Adi masuk. Oke.
Selanjutnya agenda kita ya, yang pertama kita akan melakukan role play ya. Kakak nanti akan kita bagi ya. Ya kita bagi ke dalam pasangan-pasangan untuk melakukan role play pembelajaran PJOK. Jadi kita nanti simulasi secara sederhana bagaimana penerapan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik secara sederhana, hal paling sederhana yang bisa kita lakukan seperti itu. Kemudian mengasosiasi aktivitas pembelajaran dengan hasil aktivitas, kemudian mencocokkan tabel karakteristik ya sesuai dengan usianya, kemudian menganalisis kegiatan pembelajaran PJOK yang berdiferensiasi ya. Nah, secara rinci ini kegiatan kita hari ini. Hari ini kita ada kegiatan 3 aktivitas ya, dalam waktu 2 JP. Kalau tadi dimulainya jam 2.10, insya Allah kita bersama-sama komitmen semoga jam 15.40 juga sudah selesai 2 JP ini. Ya, di sini ada aktivitas pertama yaitu role play atau bermain peran pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Ya, kemudian selanjutnya menuliskan peran guru dan peserta didik dalam pembelajaran SCL di Jamboard atau di Figma yang sebelumnya dulu itu pernah Kakak buka ya. Kita sama-sama belajar Kak nanti bagaimana menggunakan Jamboard Figma seperti itu supaya Kakak nanti setelah dari sini itu bisa mengimplementasikannya, bisa memakainya. Barangkali kan nanti suatu saat bisa jadi kita itu di jam PJOK itu di lapangan itu hujan ya. Ya kalau misalnya sekolahnya itu punya gedung yang tertutup seperti itu, gedung olahraga, ya mungkin bisa melakukan aktivitas jasmani di gedung atau di gor seperti itu. Tapi jika tidak ada, bisa menjadi menjadi saran atau menjadi pilihan juga kita melakukan aktivitas yang lain ya. Seperti untuk di materinya. Nah, kita bisa menggunakan aplikasi-aplikasi tersebut. Misalnya Quizzes, Jamboard, Padlet, Mentimeter dan lain-lain. Insya Allah saya akan bersama dengan kakak-kakak belajar bareng-bareng supaya kita bisa menggunakannya secara bersama gitu. Kemudian aktivitas selanjutnya menelaah bagaimana macam karakteristik perkembangan peserta didik dari berbagai jenjang usia. Kak Gintoro ya, dari berbagai jenjang usia, kemudian mencocokkan tabel karakteristik bidang jasmani, sosial, emosional, mental dengan usia anak seperti itu. Jadi mencocokkan tabelnya. Kemudian yang terakhir yaitu aktivitas yang ketiga yaitu pembelajaran berdiferensiasi di dalam modul 1.3. Terakhir penutup, refleksi dan foto-foto bersama. Baik kakak-kakak, sebelum kita lanjut lagi, izinkan saya untuk memotret di awal sesi ya kak. Sebentar. Saya kirim ke grup kita sebagai sebagai acuan bukti kalau kita sudah melakukannya. Laporan ke admin. Oke, next. Nah, selanjutnya bagaimana praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik? Apa yang menandakannya? Ya. Namun sebelum menjawab pertanyaan, mari kita bayangkan sejenak beberapa hal yang mungkin terjadi di kelas kita. Ini contoh ya, apakah saat ini kita lebih banyak suara peluit sebagai perintah
gerakan daripada suara guru saat pembelajaran. Ya, ini biasanya sering terjadinya, sering dilakukannya itu pada saat materi biasanya atletik, ya. Itu biasanya kita lebih sering menggunakan peluit sebagai tanda. Itu materi atletiknya lari, ya, atau lempar, lompat, itu kita biasanya lebih sering. Kemudian, apakah saat pembelajaran, ya, semua gerakan peserta didik harus sesuai dengan perintah atau komando guru? Biasanya kalau yang komando ini, ya memang menggunakan gaya mengajar, ya. Komando ini adalah salah satu gaya mengajar komando. Nah, tapi Kakak perlu digarisbawahi, semua yang kita lakukan, saya yakin itu pasti ada tujuannya. Dan ini pun bukan hal yang salah. Ini pun adalah hal yang benar untuk kita lakukan dalam beberapa situasi. Ya, contohnya untuk menjaga keamanan peserta didik, otomatis kita harus sering menggunakan tanda peluit. Terus mengapa kita harus menggunakan gaya komando? Ya salah satunya itu juga menjaga keamanan peserta didik. Misal contohnya pada saat materi lempar lembing, ya, atau pada saat materi senam, ya, senam lantai. Itu secara naluri sebagai guru PJOK tentunya kita akan sering menggunakan peluit, sering menggunakan komando perintah. Tujuannya untuk apa? Ya, tujuannya tentunya untuk mengamankan peserta didik. Kalau misalnya lempar lembing, kalau kita nggak pakai komando, bisa jadi ngawur kan peserta didiknya. Ada yang udah lari duluan, ada yang belum disuruh ngambil lembing, udah ngambil duluan, kan bahaya. Nah, itu salah satu ciri kenapa kita perlu juga menggunakan gaya komando. Namun, ada beberapa hal yang mungkin bisa menjadi pelajaran buat kita, yang bisa menjadi refleksi lah, bisa dibilang refleksi untuk kita memperbaikinya. Misal contohnya di olahraga-olahraga lain, ya, olahraga lain yang sekiranya lebih fleksibel. Itu bisa kita melakukan komando atau memberikan instruksi tidak hanya dengan peluit, ya. Ada isyarat atau cue, itu nanti kita pelajari di modul 2, ya, isyarat yang bisa kita gunakan dalam pembelajaran PJOK. Entah itu isyarat suara, entah itu isyarat gerak, ya, tanda tangan, misal ketika tangan diangkat ke atas, kemudian murid melakukan apa, ya, seperti itu. Nah, selanjutnya, kakak diminta, ya, dipersilakan untuk menulis di kolom komentar pertanyaan yang ada di layar. Bagaimana praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik? Apa yang menandakannya? Silakan monggo Kak dituliskan di kolom komentar. Kakak kan kemarin sudah berselancar kan ya di LMS. Sudah buka LMS-nya Kak? Elaborasi yang dinanti-nanti. Kak, silakan dituliskan di kolom komentar, sambil dituliskan di kolom komentar. Sambil menuliskan di kolom komentar ya, saya akan memutar video ya. Saya akan coba sambil memutar video.
Ini dari pakar ya, mengenai program pengembangan kompetensi guru PKG PJOK. Sambil menulis di kolom komentar sambil kita ini ya Kak, sambil kita lihat videonya ya. And we know from all the research that when students are empowered to make decisions, they thrive. And thriving means they learn more, they enjoy the lesson more, they are more willing to participate, and they're more willing to take that learning and transfer it into their lives. So everything that we know about student-centered learning is really positive. We know that it's hard. You know, we do know that it's different and that it can be challenging and maybe scary if it's not an approach that you're used to, but the benefits are worth it. We know that the outcome is really positive. And so hopefully today what I can do is provide opportunities for you to take that first step if it's something new or something scary for you, or places that you can look for more opportunities to invite students into the decision-making process. Oke, saya ulangin sekali lagi ya. Saya ulangi sekali lagi. And we know from all the research that when students are empowered to make decisions, they thrive. And thriving means they learn more, they enjoy the lesson more, they are more willing to participate, and they're more willing to take that learning and transfer it into their lives. So everything that we know about student-centered learning is really positive. We know that it's hard. You know, we do know that it's different and that it can be challenging and maybe scary if it's not an approach that you're used to, but the benefits are worth it. We know that the outcome is really positive. And so hopefully today what I can do is provide opportunities for you to take that first step if it's something new or something scary for you, or places that you can look for more opportunities to invite students into the decision-making process. Ya, jadi di video ini, di video yang disampaikan oleh pakar ya, namanya Cassandra Lanucci. Itu disampaikan bahwa memang mungkin di awal akan berat ya, bahwa keputusan yang kita ambil adalah keputusan bersama dengan siswa. Bisa jadi siswa akan memilih sesuatu yang itu di luar dari prediksi kita. Ya, misal contoh materi yang akan diajarkan. Itu pasti akan timbul dari guru kekhawatiran yang sudah sewajarnya pasti akan terjadi seperti itu. Namun dalam prosesnya jika ini berhasil, jika ini dilanjutkan dan berhasil, insya Allah ini akan menambah minat peserta didik seperti itu. Akan menambah minat peserta didik, akan menambah rasa kepemilikan dari peserta didik akan materi atau pelajaran atau aktivitas yang mereka lakukan. Seperti itu, Kak. Ya baik, kita lanjut ya. Nah, selanjutnya ya, aktivitas yang pertama yaitu melakukan aktivitas role play. Tujuannya yaitu capaiannya yang pertama peserta didik memahami gerak fundamental ya. Ini contoh bisa dibilang contoh modul lah ya, contoh perencanaan.
Contoh perencanaan secara sederhana ya, peserta didik memahami gerak fundamental. Ini aktivitas yang akan kita lakukan. Kemudian peserta didik melakukan dan memahami gerak koordinasi dengan benar. Itu poinnya. Kemudian tujuan yang kedua, peserta didik mengetahui efek dari latihan yang dilakukan. Kemudian yang ketiga, peserta didik dapat menganalisis efek latihan yang diberikan melalui perubahan denyut nadi. Ya. Kemudian asesmennya yaitu self assessment dan peer assessment. Ya, jadi kalau self assessment itu menilai diri kita sendiri, kemudian peer assessment itu sesama peserta didik saling menilai. Ya, nanti ada kolom yang diisi, insya Allah sudah saya siapkan, tinggal kakak-kakak saling mengisi. Kemudian melakukan analisis efek latihan yang diberikan melalui perubahan denyut nadi. Ya, jadi poin pentingnya adalah denyut nadi yang diukur nanti. Kemudian aktivitas pembelajarannya yaitu latihan gerak koordinasi, ya Kak. Jadi kita akan bermain peran, Kak, role play atau bermain peran. Setelah ini mohon kakak-kakak minta tolong waktunya untuk kita hadir sepenuhnya untuk on cam. Jadi nanti bermain peran, berpasang-pasangan, saling menilai ya, saling menilai satu sama lain. Kemudian aktivitas yang dilakukan itu di awal sebelum praktik gerakan ya, itu menghitung denyut nadi terlebih dahulu selama 10 detik. Ya, kemudian kali 6 sehingga ketemu 60 detik denyut nadi kita. Ya. Setelah itu kita mengisinya di form ini. Nanti formnya saya kirim ya. Saya kirim formnya di di grup dalam bentuk spreadsheet ya. Jadi kita mengisinya online saja. Mengisinya online supaya lebih mudah. Kemudian aktivitas yang dilakukan. Nah, aktivitas yang dilakukan yaitu ada 5, kita pilih salah satunya. Ya, pilih nomor gerakan yang paling kakak-kakak sukai. Catat pilih gerakan kakak-kakak ya. Jadi kakak silakan pilih gerakan mana yang disukai. Mau yang gerakan kombinasi, memukuk menekuk, kemudian jumping jack, atau lari di tempat, ya, yang paling sederhana lari di tempat, atau gerakan silang tangan, atau loncat di tempat. Ini ya, contoh gerakannya seperti ini Kak. Ini saya tayangkan ya, contoh gerakannya. Nah, kakak-kakak cukup pilih salah satu aja, ya. Cukup pilih salah satu aja, nanti kita melakukan aktivitasnya itu selama 30 detik bergantian antar pasangan, gitu Kak. Kemudian tugas yang mengamati itu melihat gerakannya itu benar atau enggak, ya. Kemudian memberikan umpan balik, seperti itu. Nanti sebelum melakukan dihitung dulu ya bersama-sama denyut nadi sebelum melakukan atau denyut nadi istirahatnya sama denyut nadi setelah melakukan. Itu kita hitung, kita lihat berapa kenaikannya seperti itu. Oke, kakak sampai sini ada yang mau ditanyakan? Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Paham Kak? Paham Kak, paham. Paham ya? Oke, sip. Ini saya share ininya ya, apa? Spreadsheet-nya. Ini udah ada nama kakak-kakak sekalian, nanti diisi, silakan diisi silakan diisi gerakan mana, pilih gerakannya. Bentar Kak, saya share dulu. Share spreadsheet.
Oke, silakan diisi. Di link yang sudah saya kirim di kolom chat. Di grup juga saya kirim, Kak. Kak Rizky, gerakannya tadi tampilkan ulang nggak? Oke, siap. Gerakannya ini, Kak, apa, saya kirim ya. Saya kirim di ini. Nah, itu seperti itu gerakannya. Bungkuk ya, bungkuk tekuk, jumping jack, lari di tempat, terus silang tangan, kemudian lompat-lompat. Oke. Ada yang mau disampaikan, Kak? Nah, ini saya share ya, spreadsheet-nya. Mohon kakak-kakak untuk mengganti ya, gerakannya nomor berapa itu tinggal diklik ya. Tinggal diklik, misal Kak Ade mau gerakan nomor 3, ya berarti nggak usah diganti, misal atau mau gerakan nomor 1 berarti diganti, atau Kak Rusli misal mau gerakan nomor 1 berarti diganti, ya gitu. Nanti saya jelaskan dulu, Kak. Jadi Kak Ade dan Kak Rusli itu adalah satu pasang, ya, berpasangan. Nanti Kak Ade dinilai oleh Kak Rusli juga dinilai oleh Kak Ade, ya. Begitu juga misal yang bawahnya Kak Lutfi dan Kak Gintoro. Kak Lutfi nanti yang pertama dinilai oleh Kak Gintoro, nanti di sesi kedua Kak Gintoro yang dinilai oleh Kak Lutfi, seperti itu. Kemudian berlaku juga untuk selanjutnya. Jadi nanti yang mulai duluan itu yang ganjil, Kak. Nomor 1, 3, 5, 7, ya. 1, 3, 5, 7, 9, seperti itu. Itu yang mulai duluan. Nah, kakak silakan pilih gerakannya dulu, ya. Diklik itu gerakan nomor berapanya dipilih dulu. Setelah dipilih, nanti kita mulai. Ingat, yang pertama melakukan yang nomor ganjil ya, Kak. Yang pertama melakukan yang ganjil. Ya, tapi sebelumnya nanti nunggu aba-aba dari saya dulu. Kita ukur dulu denyut nadi awalnya. Halo Kak-kakak, sudahkah? Oke Kak Rizky. Kak-kakak boleh milih ini, boleh apa namanya? Boleh milih gerakannya nomor berapa aja bebas. Saya tidak menentukan untuk gerakannya. Misal mau gerakan 3 semua ya boleh, lari di tempat. Atau lompat-lompat semua nomor 5 juga boleh. Nomor 5 lompat-lompat. Ya, kita ngelakuinnya selama ini aja, selama 30 detik. Oke, siap, Kak? Untuk Siap yang Kak. gerakan pertama, ini ada Kak yang pertama melakukan ya, itu yang ganjil, Kak. Ya, yang pertama melakukan itu yang ganjil. Yang pertama melakukan Kak Ade, Kak Lutfi, kemudian Kak
Badri, Kak Ahmad Nur Wahid, Kak Tri. Itu yang melakukan. Kemudian yang menilai, Kak Rusli menilai umpan balik. Nanti yang menilai umpan balik di sini, ya, yang di sini, ya, itu Kak Rusli, ya. Kemudian Kak Gintoro memberikan umpan balik kepada Kak Lutfi. Nanti nilainya di sini, ngasih umpan baliknya. Ya, umpan balik mengenai gerakan yang dilakukan oleh pasangan. Kemudian Kak Aziz memberikan umpan balik kepada Kak Badri. Kemudian Kak Tri Setiawan memberikan umpan balik kepada Kak Ahmad. Kemudian Kak Yudi memberikan umpan balik kepada Kak Triwahono, seperti itu. Nah, nanti diharapkan umpan balik yang diberikan adalah umpan balik yang membangun, ya. Kata-kata yang membangun, misal gerakan yang dilakukan oleh Kak Ade sudah baik, namun akan lebih baik jika misal frekuensinya ditambah, misal kalau misalnya lari di tempat kakinya lebih naik seperti itu. Jadi umpan baliknya umpan balik yang membangun. Oke, sampai sini kakak-kakak, ada yang mau ditanyakan? Kalau sudah paham, kita lanjut. Halo? Monggo Kak Rusli. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, ya Kak Rus. Ini kan saya menilai Pak Ade nih berkaitan dengan Ah. keadaan itu. Nah, ini permasalahannya saya masih pakai HP ini, saya nggak bisa. Ini kayak mana menyelesaikannya? Penyanyi dia laporan nulis di tablet kayak mana? Gini aja kan, nanti tulis di kolom chat, ya. Nanti tulis di kolom chat menilai ke Ade, umpan balik ke Ade, misal tulisannya umpan balik ke Ade, tulis di kolom chat, nanti saya aja yang mindahin ke sana, ke spreadsheet seperti itu. Oh, ya udah. Terima kasih, Mas. Oke, siap. Oke, silakan on cam kakak-kakak. Kita ini dulu, kita menilai gerakan dulu ya, sama denyut nadi. Untuk yang pertama itu ada Kak Ade, Kak Lutfi, Kak Badri, kemudian Kak Ahmad, dan Kak Tri. Harap bersiap-siap on cam. Kita pertama mengukur denyut nadi ya Kak, selama 10 detik sesuai dengan aba-aba dari saya. Sudah siap? Sekarang silakan dicari denyut nadinya, boleh di leher ataupun di tangan ya. Di tangan sebelah sini ya, yang paling kerasa. Oke, siap Kak? Oke, siap. Hitung ya denyut nadinya, mulai dari saya hitung sekarang. Stop. Silakan dikalikan 6 dan tulis di ini Kak, di kolom chat dan di spreadsheet. Di kolom chat dan di spreadsheet. Jangan lupa dikali 6 dulu. Kak Lutfi habis aktivitas ini kayaknya. Izin bertanya Kak, ini yang menulis yang bersangkutan atau yang masing-masing? Masing-masing dulu. Kok bisa sampai 150 ya? Kak Ade ya 60, oke. Kak Ahmad Nur Wahid 150 Kak.
Terus tinggal Kak Triwahono. Oke. Halo. Oke, siap. Halo. Halo, Tes, ya tes. Kak Ade? Dikasih tahu dulu Kak tentang Oke. ganti normal dari berapa ke berapa. Biar nanti ada mulai tulis Kak. Kalau ini Kak, kalau denyut nadi ini apa namanya? Denyut nadi istirahat itu sebenarnya setiap orang berbeda-beda, ya. Akan tetapi denyut nadi maksimal itu dikurangi usia seperti itu Kak. Ya, denyut nadinya dikurangi usia. Itu untuk maksimal. Jadi kalau misalnya kita sudah hampir maksimal, lebih baik stop kegiatan. Takutnya kolaps. Makanya sering terjadi kalau yang sering olahraga itu malam, ya. Entah itu mungkin dia kecapean, berhubungannya nanti ke jantung seperti itu, Kak. Oke, setelah ini apa namanya? Kita mulai melakukannya ya, Kak. Selama 30 detik saya pakai stopwatch. Ya, stopwatch di handphone. Nah, tadi. Oke, siap, Kak. Berarti siapa tadi? Kak Ade gerakan 3, lari di tempat. Kak Lutfi gerakan 2. Kak Badri gerakan 4. Kak Ahmad gerakan 3. Oke. Baik. Oke, Kak. Baik, kita mulai ya. Maaf Pak, itu Kak Ahmad kurang jelas itunya, videonya. Kayak Karena mana, pakai Kak? background apa ya? Oh, ini ya, ketutupan ya. Mungkin bisa Iya. diperjelas, Kak. Kak Oke, Kak. Siap ya. Siap semuanya? Kak Triwono turun dulu dari mobil berarti Oh, Kak Tri lagi di mobil. bawa kendaraan sepertinya itu kalau ngelihat di ini kamera. Oke, kita mulai ini ya, mulai dulu. Nanti disambung aja Kak Tri. Baik, siap ya. Oke, siap. 1, 2, 3. 30 detik. Oke, stop. Ya baik, siap Kak. Lagi hitung denyut nadinya ya. Selama 10 detik dikali 6. Oke, siap-siap. Ya, siap-siap menghitung denyut nadi kakak-kakak yang barusan melakukan. Siap ya. 1, 2, mulai. Stop. Berapa hasilnya? Denyut nadi dikali 6, Kak. Kemudian ketikkan di kolom chat atau di spreadsheet. Kak Triwahono tadi 70 ya, yang ini ya. Oke.
Bentar Kak, saya sambil ngecas. Silakan kakak-kakak yang menilai, ya memberikan umpan balik, mengetikkan umpan baliknya ya di kolom sebelahnya. Di kolom umpan balik, monggo untuk memberikan umpan balik kepada teman-temannya. Berikan umpan balik di sini, Kak. Tri, oh, Tri. Kak Triwahono. Nah, oke, 110 ya. Oke, silakan sambil diisi. Kalau sudah, kita lanjut yang giliran kedua. Ya, Kak Aziz sudah memberikan umpan balik. Monggo yang lainnya diharapkan juga untuk langsung memberikan umpan balik. Jadi supaya kita tidak menunggu menunggu lama seperti itu. Oke, Kak, sudah? Kalau sudah, kita lanjut ke pemeran kedua, role play kedua. Untuk yang kedua ini ya, itu ada Kak Rusli, Kak Gintoro, Kak Aziz, Kak Tri Setiawan, dan Kak Yudi. Itu sebagai pemeran. Untuk pemberi umpan baliknya, Kak Ade memberi umpan balik kepada Kak Rusli, Kak Lutfi memberi umpan balik kepada Kak Gintoro, Kak Badri memberikan umpan balik kepada Kak Aziz, Kak Ahmad Nur Wahid memberikan umpan balik kepada Kak Tri, kemudian Kak Triwahono memberikan umpan balik kepada Kak Yudi. Ya, di awal ini, ayo kita bersama-sama menghitung denyut nadi awal dulu, Kak, selama 10 detik. Menghitung denyut nadi awal dulu selama 10 detik, ya. Bersama-sama ya. Oke, siap. 10 detik nanti dikali 6. Monggo, di sini boleh, di tangan boleh. Siap. 1, 2, 3. Stop. Kali 6. Silakan tulis di ini di spreadsheet ya.
bisa dituliskan di spreadsheet. Kalau yang belum bisa buka spreadsheet, bisa tulis di kolom komentar. Nanti saya salinkan. Kak, coba tadi lihat yang gerakan 2, Kak, tadi belum lihat gambarnya soalnya. Oh, oke Kak, siap. Gerakan 2 tadi saya share di ini juga sih. Bentar. Gerakan ini Kak. Jumping jack, lompat Oh, dengan membuka kaki dan tangan. ya Kak, ya makasih Oke. Kak. Oke, siap Kak. Kita lanjut ya. Oke, baik. Selama 30 detik akan melakukan aktivitas yang sudah dipilih ya Kak. Kita bersama-sama nyoba. Yuk siap. 1, 2, mulai. Kameranya dibuka, Pak. Pak Gintoro belum buka video. Cuman bisa Kak Gintoro. Oh, bagus, Nanti bagus. Kak Lutfi PC sendiri ya. Yuk siap. Stop. Yuk siap menghitung ulang denyut nadinya. 10 detik Kak. Siap. 1, 2, mulai. Stop. Stop. Berapa? Silakan isikan di kolom komentar atau di spreadsheet. Kalau sudah bisa buka spreadsheet langsung tulis di spreadsheet. Kalau belum bisa di kolom komentar nanti saya salin. Izin Kak, Pak ini Pak Gintoro lagi di urip, lagi nganter orang, jadinya nggak bisa buka kamera tadi WA. Oh ya, ya nggak apa-apa. Di ini aja, dikira-kira aja Kak Lutfi. Kak Gintoro ininya kemampuan apa koordinasinya sama di nadinya. Ya baik, Kak Tri sudah dinilai gerakan yang dilakukan sudah baik. Ya. Kak Lutfi, Kak Gintoro di ini aja dikasih umpan balik aja nggak apa-apa. Gerakan yang dilakukan sudah baik. Oke. Gerakan yang dilakukan sudah baik, namun agak lebih baik posisi kaki lebih diperlihatkan. Oh ya, benar. Temponya. Oke, sip. Sambil mengisi, sambil kita lanjut ya, Kak. Ya. Jadi
Apakah semua sudah bergantian melakukan gerakan observasi? Ya, sudah tentunya ya. Kemudian mari melakukan umpan balik, Kak. Jadi Bapak Ibu dapat memberikan umpan balik mengenai gerakan yang dilakukan oleh pasangannya. Seperti tadi sudah dilakukan oleh kakak-kakak semuanya melalui spreadsheet ya, spreadsheet supaya semua dapat melihat umpan balik dari rekannya. Saya buat dalam bentuk spreadsheet. Kemudian bagaimana cara kita melihat apakah latihan yang dilakukan sudah benar ya. Tentu saja cara kita melihat adalah dengan melakukan observasi ya, seperti kakak-kakak tadi sudah melihat rekan yang lain melihat mengobservasi gerakannya apakah sesuai dengan video contoh yang ada. Kemudian adakah efek yang Bapak Ibu rasakan dari latihan yang dilakukan? Ada nggak, Kak, efeknya? Ngos-ngosan? Sangat ada. Ya, efek tersebut mengindikasi apa kira-kira? Ya, Efeknya berasa, kira-kira Kak. mengindikasi apa? Kalau bagi yang perokok, Ya. sangat berasa banget. Berarti efek tersebut mengindikasi ini ya, Kak, apa? Bisa dibilang kebugaran jasmani ya. Berarti memang benar nih. Kita ilmu kita di PJOK bisa bermanfaat ya, bisa mengindikasikan kemampuan seseorang seperti itu. Kemudian menurut kakak-kakak apa yang mempengaruhi denyut nadi kakak-kakak sebelum dan setelah latihan? Ya, kalau tadi saya lihat punya Kak siapa? Kak Triwahono ya, kalau nggak salah tadi itu langsung tinggi ya. Mungkin bisa jadi Kak Tri itu habis melakukan aktivitas fisik ya. Mungkin habis dari perjalanan atau habis jalan itu bisa jadi seperti itu. Ya, kalau kita habis istirahat ya biasanya ya kalau denyut nadi istirahat sekitar 60 ya 60 sampai 70 denyut nadi istirahat kita. Kemudian setelah melakukan aktivitas pasti akan naik. Bisa rentan naiknya 20, 30 seperti itu. Nah, setelah kita melakukan aktivitas pertama naik 20, nanti aktivitas kedua naik naik lagi ya. Itu. Kemudian sampai dengan denyut nadi maksimal ya. Denyut nadi maksimal. Nah, setelah ini ya, terima kasih kakak-kakak ya sudah melakukan role play, sudah bersama-sama mencoba observasi rekan lainnya. Jadi role play tadi itu adalah contoh sederhana, Kak. Contoh sederhana dari pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Kenapa sederhana? Karena yaitu tadi peserta didik diminta berperan secara langsung seperti itu. Jadi mereka yang menilai rekannya, ya, kemudian rekan yang lain mengobservasi, kemudian rekan yang satunya melakukan. Itu adalah contoh sederhana dari pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Nah, ini implementasinya juga banyak. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan, kakak di sini pernah atau tidak melakukan hal sederhana ini? Ya, contohnya mengukur denyut nadi sebelum melakukan aktivitas olahraga. Nah, itu menjadi refleksi kita bersama, ya. Itu menjadi refleksi kita bersama. Saya dulu juga sangat jarang melakukan hal tersebut. Cuma hanya saja di beberapa materi itu saya lakukan, ya. Contohnya kayak materi kebugaran, kemudian atletik, ya, yang memakan aktivitas fisik cukup padat, ya. Contohnya atletik, kebugaran jasmani seperti itu. Itu untuk apa? Untuk mengukur tingkat kebugaran peserta didik juga bisa, ya. Sama untuk apa ya? Untuk kadang kan kalau anak-anak itu kan aktivitasnya fisiknya beda-beda ya, Kak. Ada yang kuat, ada yang anak bisa dibilang tidak terlalu kuat seperti itu. Jadi biasanya kalau yang tidak terlalu kuat gampang pusing, ya. Kalau denyut nadinya udah mencapai mau maksimal, lebih baik kita suruh istirahat aja daripada di lapangan kolaps itu malah akan menjadi tanggung jawab kita sebagai guru PJOK. Ya baik, kita lanjutkan. Ya di sini kakak-kakak akan coba mengisi ya refleksi ya di Jamboard.
Ini saya share. Share link Jamboardnya ya. Ayo kita belajar bersama dengan Jamboard. Itu udah saya share Kak di kolom chat dan di grup. Ya ini, silakan kakak-kakak bisa masuk ya. Sudah ketemu Kak, saya ada di mana? Kita sekarang ada di modul 1.3 yaitu refleksi pengalaman pada aktivitas role play. Ya. Ini di sini ada 3 pertanyaan yang silahkan bisa kakak-kakak jawab ya. Yang pertama, pertanyaan pertama, menurut kakak-kakak apakah aktivitas yang dilakukan cukup menggambarkan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik? Kenapa? Kemudian pertanyaan kedua sebelahnya, itu tuliskan peran guru dan peserta didik dalam aktivitas yang telah dilakukan. Ya, sini kakak-kakak silakan menuliskan ininya, ya, aktivitas dan peran. Kemudian pertanyaan yang ketiga, apakah ada masukan untuk perbaikan pembelajaran? Seperti itu, ada atau tidak? Nah, cara mengisinya seperti kemarin, ya. Ini saya zoom, kita tinggal zoom aja. Diklik di sini Kak, sticky note. Halo kakak-kakak. Iya, Kak. Ya. Ya, di sini sticky note diklik, saya pilih warna kuning misal. Klik warna kuning, kemudian geser ke sini, kemudian klik lagi. Ya. Klik lagi. Nah, seperti ini bisa dibesarkan. Besarkan sesuai standar aja. Nih, misal diisi di sini. Ya. Silakan kakak-kakak sambil mengisi Jamboardnya dengan menjawab pertanyaan secara singkat aja nggak apa-apa Kak. Misal saya mengisi, ya Kak? Kalau yang pakai HP gimana Kak? Kayak biasa aja Kak ya? Yang pakai HP di ini aja di grup, nanti saya bantu pindahkan. Oh siap Kak. Tapi kalau yang pakai laptop langsung di sini ya Kak, karena di sini kan ada namanya, ada nama kakak secara otomatis keluar gitu. Jadi di sini Kak Ahmad sudah masuk, terus siapa lagi nih? 3 orang. Oh yang lain, monggo. Bisa diulang Kak pertanyaannya Kak? Ada 3 ya Kak? Pertanyaan ini Kak, ini yang di layar ini. Menurut kakak aktivitas apa yang dilakukan? Apakah aktivitas yang dilakukan cukup menggambarkan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik? Ya, pertanyaan pertama itu. Ini saya kirim di grup aja pertanyaannya supaya ini apa namanya? Supaya kakak bisa membaca yang pakai HP. Itu untuk yang menggunakan handphone ada 3 pertanyaan. Silahkan isi di kolom chat ya Kak.
Rizky, Ya Kak, itu aktivitas kita selama di sekolahan atau aktivitas yang barusan Kak, yang oh, yang barusan kita lakukan, aktivitas role play aja. Jadi kita belajarnya di aktivitas role play ini, kemudian nanti supaya kita paham bagaimana implementasinya di sekolah. Seperti itu. Nih, di sini. Ya. Aktivitas role play. Nah, di sini sticky note-nya di sini Kak. Oke Kak, paham ya sampai sini. Jadi minta tolong kakak-kakak untuk mengisi di Jamboard Figma. Tapi sambil saya melanjutkan materi gitu Kak. Jadi supaya tidak menunggu menunggu waktu seperti itu. Izin sambil saya melanjutkan materi yang lain, kakak-kakak sambil mengisi mengisi Jamboardnya. Ini saya izin sambil memutar video ya. What's important here is that we're sharing the decision making, right? At the end of the day, that's what student-centered learning is. We're thinking about the student first. So we're looking at where is their skill level, what are their strengths, what are their areas for improvement. And that comes from a relationship with your students. So knowing your students helps you to plan the appropriate movement skill that meets them where they're at so that you can progress their learning. But it also means that we invite them into the decision making. So we share the decision making, and that's the key word that I want to emphasize today. We don't give away the decision making. So it's not that you don't have any control anymore and students have all the control. That's not what we're saying. There's a sharing of that responsibility. And we can share decisions around who, what, where, when, how. Saya ulangi sekali lagi, sebentar. What's important here is that we're sharing the decision making, right? At the end of the day, that's what student-centered learning is. We're thinking about the student first. So we're looking at where is their skill level, what are their strengths, what are their areas for improvement. And that comes from a relationship with your students. So knowing your students helps you to plan the appropriate movement skill that meets them where they're at so that you can progress their learning. But it also means that we invite them into the decision making. So we share the decision making, and that's the key word that I want to emphasize today. We don't give away the decision making.
So it's not that you don't have any control anymore and students have all the control. That's not what we're saying. There's a sharing of that responsibility. And we can share decisions around who, what, where, when, how. Ya, jadi ini adalah pendapat dari ahli ya Kak, tentang student agency. Jadi kalau di pembelajaran yang berpusat pada peserta didik itu erat kaitannya dengan student agency ya. Bagaimana seorang guru melibatkan peserta didik seperti itu. Ya. Itu perlu kita pahami bersama, perlu kita pelajari bersama. Oke, next ya. Selanjutnya tentang peran guru dan peserta didik dalam pembelajaran student centered learning atau pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Jadi peran guru biasanya itu bertindak sebagai fasilitator dalam proses pembelajarannya, sedangkan peserta didik biasanya aktif dalam proses pembelajaran dengan memberikan gagasan, saran, dan kritik seperti itu. Ya, kenapa kenapa seperti itu? Kenapa peserta didik berlaku seperti itu? Itu kaitannya dengan itu tadi. Suara, pilihan dan kepemilikan dari murid seperti itu. Kemudian peran guru mengkaji kompetensi mata pelajaran yang harus dikuasai murid pada akhir pembelajaran, sedangkan murid berpartisipasi dalam merumuskan, mengembangkan dan memproses materi pembelajaran. Jadi murid di sini kalau student center learning itu murid diajak untuk berpartisipasi secara real, secara nyata dalam pembelajaran. Kemudian peran guru merancang strategi dan lingkungan pembelajaran yang dapat menyediakan beragam pengalaman belajar. Sedangkan peserta didik itu mengkaji kompetensi dan strategi pembelajaran yang ditawarkan oleh guru. Ya, apakah strateginya ini mereka sukai, apakah konkret dengan materi yang diajarkan seperti itu. Kemudian peran guru membantu murid mengakses informasi, menata dan memprosesnya untuk dimanfaatkan dalam memecahkan permasalahan hidup sehari-hari. Sedangkan peran peserta didik membuat rencana pembelajaran untuk mata pelajaran yang diikutinya. Kemudian peran guru mengidentifikasi dan menentukan pola penilaian hasil belajar ya. Jadi asesmennya seperti itu. Sedangkan peran peserta didik yaitu belajar secara aktif dalam kelompok maupun individu seperti itu, dengan cara mendengar, membaca, menulis, diskusi, analisis dan lain sebagainya. Nah, di sini dalam SCL guru akan berperan sebagai fasilitator ya dalam proses pembelajarannya. Sedangkan peserta didik akan dilatih untuk memiliki tanggung jawab atas kegiatan belajarnya dengan panduan guru. Nah, jadi di sini peserta didik akan diberikan tanggung jawab supaya mereka akan menjadi sadar tentang pentingnya untuk belajar. Jadi mereka akan menjadi pembelajar sepanjang hayat seperti itu. Dalam hal ini, guru dapat mendorong perkembangan peserta didik karena guru bukan satu-satunya sumber belajar. Ya. Jadi sumber belajarnya ada banyak. Kita sebagai guru hanya memfasilitasi sebagai fasilitator. Seperti itu. Kemudian jenis pembelajaran student center learning. Ya. Kira-kira di sini kakak apakah pernah mencoba salah satu di antaranya ya. Di LMS juga sudah ada ya, mulai dari small group discussion, kemudian role play seperti yang kita lakukan tadi, kemudian discovery learning, self direction sampai dengan project based learning. Itu. Di sini kakak-kakak ada yang pernah
mencoba melakukan salah satu dari metode pembelajaran, Kak? Ada? Ya, saya yakin pasti ada, ya, yang sudah melakukan salah satu di antaranya. Nah, metode pembelajaran ini penting, jadi untuk apa ya, untuk bisa dibilang sebuah strategi untuk membuat pembelajaran itu lebih interaktif. Nah, makanya ini kaitannya dengan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Misalnya, saya ambil contoh small group discussion atau diskusi kelompok kecil, ya. Biasanya metode itu adalah metode pembelajaran di mana siswa dibagi dalam kelompok-kelompok kecil, ya, untuk mendiskusikan suatu topik. Atau kalau di PJOK biasanya siswa dibagi dalam 4 sampai 5 orang gitu. Kemudian mereka mendiskusikan bagaimana strategi untuk bermain. Itu bisa juga di PJOK, ya. Ini biasanya yang paling sering dilakukan oleh guru PJOK, membagi kelompok. Tanpa kita sadari, ya, kita sudah melakukannya, kakak semuanya. Hanya saja kita mungkin ada yang belum tahu namanya, seperti itu kan. Ada yang belum tahu, "Oh, ini namanya apa? Strateginya, model metodenya itu apa namanya?" Itu. Nah, ini adalah pegangan kita sebagai guru PJOK. Siapa tahu kan ada MONEF, ada kegiatan-kegiatan penilaian sekolah. Nah, kita ditunjuk untuk sebagai bahan observernya. Nah, kita bisa menjawab sebagai guru olahraga, seperti itu. Kemudian bermain role play seperti tadi, seperti yang sudah kita lakukan. Nah, itu salah satunya, ya. Salah satunya siswa berbagi peran, seperti itu, untuk melakukan, ada yang jadi tim penilai, seperti itu, memberikan umpan balik, ya. Kemudian discovery learning, ya, itu pembelajaran mengenai penemuan, ya. Jadi siswa biasanya didorong untuk menemukan konsep ataupun prinsip yang melalui pengamatan ataupun eksperimen, seperti itu. Biasanya kalau di PJOK itu contohnya, misal saya ambil contoh di basket, itu biasanya siswa mencoba berbagai cara untuk melakukan lemparan ataupun passing, ya. Terus mereka menganalisis teknik mana yang paling efektif menurut mereka, seperti itu. Akan tetapi pasti eksperimen hasilnya akan berbeda-beda, makanya anak-anak pasti akan menemukan teknik yang nyaman sesuai dengan mereka, sesuai dengan kesukaan mereka masing-masing. Kalau self direction atau pembelajaran mandiri, itu biasanya contohnya siswa membuat program latihan, program kebugaran jasmani, ya, secara mandiri untuk mereka lakukan. Itu biasanya contoh di materi kebugaran jasmani. Untuk pembelajaran yang berpusat pada muridnya, kita bisa menggunakan pembelajaran mandiri atau self direction learning, membuat program latihan individu, seperti itu. Dan lain sebagainya, ya. Kakak-kakak bisa lihat di LMS ataupun bisa lihat di referensi-referensi lain mengenai pembelajaran ini, seperti itu. Strategi pembelajaran. Jadi supaya kelas kita lebih interaktif, lebih menarik, nggak hanya game, nggak hanya langsung game biasanya, ya. Jadi bisa kita mulai dari sesuatu yang interaktif antar siswa, karena kita sedang belajar pembelajaran yang berpusat pada murid atau peserta didik. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan aktivitas pertama? Kalau nggak ada, kita bungkus. Lanjut, ya. Di sini ada memahami karakteristik dan minat anak. Nah, itu adalah bagian poin pentingnya dalam pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Jadi tentunya setiap anak, setiap murid itu pasti memiliki karakteristik, memiliki minat yang berbeda. Kemudian
jenjangnya pun berbeda, usianya berbeda-beda. Akan tetapi di sini sudah dikelompokkan ya. Ada yang karakteristiknya di bagian jasmani, sosial, emosional, mental. Kemudian levelnya ada PAUD, SD, SMP, dan SMA. Nah, di sini sudah ada yang kakak sudah ada yang membuka LMS. Kalau sudah membuka, biasanya bisa nih mencocokkan nih. Misal nih karakteristik yang pertama berjalan, berlari, merangkak, memanjat, melompat, menendang, itu kan masuk ke bidang jasmani ya. Biasanya di usia berapakah Kak? Di usia berapa kira-kira mereka belajar berjalan, berlari, merangkak? 0 sampai 2 tahun. Ya, ini yang bapak sih paham ini. Merangkak, memanjat ya. Kemudian anak-anak yang selanjutnya anak-anak pada usia ini itu mulai mengembangkan rasa diri mereka seperti mereka sendiri dan belajar untuk memahami perasaan orang lain. Ini masuk ke aspek sosial. Ya, biasanya masuk ke usia jeng 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 jeng. Berapa Kak? Ya, benar 5 sampai 6 tahun. Ya. Coba kita cek ya. Nah, ya. Jadi yang pertama itu masuk ke aspek jasmani, yang kedua sosial, yang ketiga itu emosional, yang keempat itu mental. Nah, itu usianya. Emosional dan mental itu masuk ke usia 6 sampai dengan 12 tahun. Nah, ini bisa menjadi patokan kita. Oh, ternyata anak itu belajar sesuai dengan usia mereka masing-masing. Oleh karena itu ya kita sebagai guru harus mendampingi, memfasilitasi mereka seperti itu. Kalau misalnya anak SD itu sosial, masuknya di sosial maksudnya anak TK 5 sampai dengan 6 tahun. Anak-anak itu mengembangkan rasa diri mereka sendiri, belajar memahami perasaan orang lain, ya. Kemudian belajar untuk bergaul dengan teman sebayanya. Makanya anak-anak TK itu lebih senang bermain, kemudian mainnya itu sama kawan-kawan. Contohnya kayak anak PAUD, itu kan pasti mainnya berkelompok terus. Kemudian emosional dan mental seperti itu. Ya baik, mari diskusi kakak. Kira-kira apa pentingnya guru mengetahui karakteristik peserta didik, kemudian bagaimana cara mengakomodasi berbagai karakter dan minat peserta didik dalam pembelajaran. Ya, di sini sudah dijelaskan. Jadi apa pentingnya itu? Ya tentu saja penting Kak, supaya ya kita dapat mendampingi peserta didik sesuai dengan kemampuan, ya, sesuai dengan karakter, sesuai dengan minat, supaya kita itu nggak asal-asalan mendampingi mereka. Ya, Student Center Learning (SCL) mengisyaratkan guru hendaknya mempertimbangkan karakteristik peserta didik dalam menyusun program pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Itu pentingnya. Jadi kalau misalnya kita udah tahu karakternya, kita bisa menyusun program pembelajarannya itu seperti apa. Ya, kemudian bagaimana cara untuk mengakomodasi berbagai karakteristik. Salah satunya dengan pembelajaran berdiferensiasi. Ya. Nah, di sini pembelajaran berdiferensiasi itu, nah kita masuk ke bagian akhir ya. Jadi pembelajaran berdiferensiasi itulah adalah puncak dari materi kita kali ini. Jadi kalau kita sudah paham bagaimana minat, bagaimana karakteristik peserta didik, itu kita bisa membuat program pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Contoh pembelajaran yaitu pembelajaran berdiferensiasi dalam PJOK. Itu. Saya yakin kakak-kakak di sini juga sudah memahami ya, sudah paham, sudah membuka LMS, kemudian sudah melihat berbagai referensi. Saya yakin di sekolah juga pasti sudah banyak kegiatan yang dilakukan oleh sekolah melalui kepala sekolah, entah itu membuat workshop, membuat kegiatan-kegiatan pelatihan guru, ya, untuk
mengembangkan kemampuan guru-guru di sekolahnya. Biasanya melalui workshop sih. Biasanya paling sering melalui workshop, implementasi kurikulum merdeka, pembelajaran berdiferensiasi, asesmen, dan lain sebagainya. Nah, di sini pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru untuk menyesuaikan pembelajaran di kelas ya untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Itu menurut Tomlinson ya. Dan jadi di sini poin pentingnya adalah menyesuaikan pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Ya, Kak. Itu poin pentingnya. Ya. Kebutuhan belajar saya yakin setiap murid itu berbeda-beda. Ya. Yang kedua, individu murid. Ya. Kebutuhan belajar individu murid. Itu tentu saja setiap individu kebutuhannya itu pasti berbeda-beda. Nggak mungkin ada yang sama. Ya, seperti itu. Nah, di sini diferensiasi itu dibagi menjadi 3 ya. Yang pertama diferensiasi konten, kemudian diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Ya. Kalau diferensiasi konten berarti itu tadi konten yang disajikan ya seperti materinya ya, konsep-konsepnya, kemudian keterampilan yang perlu dipelajari oleh peserta didik pasti berbeda-beda. Oleh karena itu kita sebagai guru harus menyiapkan konten itu. Gitu. Misal bisa jadi pakai konten role play seperti tadi, ada yang jadi contoh, atau bisa lewat video, atau bisa lewat bahan-bahan yang lainnya. Sedangkan diferensiasi proses itu merujuk pada strategi, ya strategi yang membedakan proses yang harus dijalani oleh murid. Ya, misalnya dalam pengelompokan seperti tadi, tim grup ya, tim grup itu biasanya dipisahkan antara murid yang kemampuannya sudah di atas rata-rata dengan yang masih sedang-sedang. Itu biasanya dipisahkan. Oh, yang kemampuannya rata, misal di basket, yang kemampuannya tinggi, berarti mereka akan melakukan contoh gerakan yang lebih kompleks seperti itu. Sedangkan yang rata-rata itu masih membutuhkan bantuan guru untuk didampingi, untuk diajari, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk yang kemampuannya di atas rata-rata itu diberikan tantangan ya untuk menyelesaikan tugas yang lebih kompleks seperti itu. Jadi di sini maksud individu di sini itu bukan berarti satu orang kita urus satu orang atau anak yang lain kita urus satu persatu itu bukan seperti itu kakak semuanya. Jadi bisa jadi itu adalah kelompok kecil yang kita urus itu. Jadi bukan satu persatu orang. Karena bisa jadi kemampuannya itu berbeda, akan tetapi masih dalam satu kelompok seperti itu. Masih ada rekan-rekan lainnya yang kemampuannya juga sama seperti itu. Jadi bisa kita kelompokkan sesuai dengan kemampuan yang sama tersebut. Nah, kemampuan yang sama tersebut kita beri tugas atau perintah arahan sesuai dengan kemampuan mereka. Itu yang dimaksud dengan diferensiasi proses. Sedangkan diferensiasi produk itu merujuk pada strategi yang membedakan produk hasil belajar murid, yang hasil latihan, penerapan, dan pengembangan apa yang telah dipelajari. Jadi di sini sudah jelas ya, diferensiasi produk itu berarti merujuk pada produk yang dihasilkan gitu. Misal setiap anak kan atau dalam kelompok diskusi tadi itu kemampuannya berbeda-beda. Nah, satunya di basket misal ada yang sudah bisa sampai dengan main, sampai dengan melakukan pertandingan. Nah, berarti produk yang mereka hasilkan adalah games atau pertandingan. Kemudian anak-anak yang masih dalam level latihan, ya berarti produk yang mereka hasilkan adalah hasil dari latihan teknik dasar yang mereka lakukan, misal contoh syuting, cara syuting, dan lain sebagainya. Nah, itu yang dimaksud dengan diferensiasi produk antar satu kelompok dengan kelompok lainnya itu berbeda. Jadi kita tidak perlu membuat asesmen yang sama dalam satu capaian pembelajaran seperti itu. Bisa jadi kita membuat
2 asesmen atau 3 asesmen dalam capaian pembelajaran, seperti itu Kakak-kakak. Jadi jangan kita samakan antara satu kelompok dengan kelompok yang lainnya, seperti itu. Nah, ini kaitannya dengan materi-materi yang akan kita lakukan nantinya. Nah, di sini baik Kakak-kakak, setelah membaca dan berdiskusi tentang pembelajaran 1 dan 2, tentang contoh langkah-langkah pembelajaran berdiferensiasi di LMS, adakah kendala yang dialami dalam melakukan strategi pembelajaran berdiferensiasi PJOK? Gagasan baru apa yang kakak dapatkan dari contoh penerapan strategi berdiferensiasi di modul? Ya. Jadi pertanyaan ini ya unggah ya, silakan unggah hasil refleksinya dari pertanyaan-pertanyaan tadi itu dalam LMS di modul 1.3 refleksi di LMS ya. Gunakan pertanyaan refleksi yang untuk menuliskan refleksi Anda gitu. Jadi ini saya saya contohkan ya. Saya contoh kirim. Ini supaya kakak apa namanya paham akan tugas selanjutnya supaya nggak ketinggalan ya Kak. Tapi alhamdulillah ya kelas ini itu kalau ngelihat apa namanya cerita-cerita dari kawan-kawan dari kelompok lain, kelas lain, itu saya jadi merasa senang gitu. Karena kelas ini termasuknya itu paling rajin-rajin ngumpul tugas. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Karena banyak yang kelas lain juga ya masih ada yang kesulitan, ada yang apa namanya masih minta bantuan, terus masih apa namanya ya itu bisa dibilang ya nanya-nanya ke fasilnya gitu. Nah di sini kakak-kakak untuk tugas-tugas entah itu refleksi, entah itu kemarin itu membuat aset, itu kakak-kakak bisa bukan hanya bertanya di rekan di satu kelompok, tapi boleh juga nanya ke kelas lain gitu Kak. Boleh Kakak, misalkan ada teman-teman di KKG ataupun di kecamatan lain, nah itu bisa apa namanya komunikasi seperti itu terkait tugas, terkait hal-hal lain gitu, bisa sharing lah untuk ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Jangan amati, tiru, plek. Kalau amati, tiru, plek nanti lupa lagi namanya belum diganti. Jadi amati, tiru, dan modifikasi. Nah di sini Kak, ini udah saya share ya. Jadi yang tadi apa? Yang diminta di itu di tugas refleksi. Nah, ini masuknya ke modul 1.3 D3, refleksi pembelajaran berdiferensiasi dalam PJOK. Nah, di sini Kakak cukup mengcopy ya, mengcopy ini boleh digunakan pakai PDF ya. Jangan lupa Kak, karena beberapa banyak yang nggak diberi nama ya, meskipun ya saya tahu tugasnya siapa karena itu kan ada namanya, tapi jangan lupa di filenya, di dalam filenya, file PDF-nya atau file video ataupun YouTube itu dimasukkan namanya Kak. Jangan lupa untuk dimasukkan nama. Nah, kalau untuk tugas refleksi yang ini itu cukup kakak mengcopy ini ya, kemudian tulis jawabannya di sini. Ada 1, 2, 3. Hanya ada 3 pertanyaan saja ya. Silakan di-copy, dijawab, kemudian diberikan nama ya, diberi nama, kelas, seperti itu, kemudian PKG PJOK, kelas 3, seperti itu. Nah, kemudian langsung di-upload lagi. Nah, kalau di sini ini kan tampilan saya. Nah, kalau di Kakak di sini ada tampilan kerjakan, silakan di-upload di situ. Seperti itu. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan, Kak?
Bungkus. Waktunya kapan tuh? Bungkus. Ya Kak, untuk due date-nya maaf, kalau nggak salah itu due date-nya 3 Oktober Kak. Ya di sini. Due date-nya 3 Oktober. 3 Oktober 2024. Oke, baik. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan lagi? Kita sampai di bagian akhir, yaitu ya, setelah sesi ini saya yakin kakak-kakak sudah memahami konsep pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Nanti kita sambil sharing-sharing Kak terkait pembelajaran PJOK. Kemudian saya yakin kakak-kakak juga sudah memahami apa itu minat peserta didik, kemudian karakteristik peserta didik, kemudian di bidang jasmani, sosial, emosional, mental sesuai dengan usia mereka. Kemudian kakak-kakak saya yakin sudah memahami atau mampu menganalisis studi kasus kegiatan pembelajaran PJOK yang berdiferensiasi. Nah, cukup sekian pemaparan dari saya. Semoga ini bermanfaat dan kita menjadi insan guru yang selalu belajar. Amin ya robbal alamin. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Kak Badri tadi ya. Monggo ini Kak, izin untuk ditutup. Setelah ditutup, nanti kita sesi foto bareng. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Akhirnya kita selesai pada kegiatan hari ini. Sebelumnya mohon maaf apabila ada kesalahan masing-masing kakak-kakak semua. Yuk kita mengakhiri ini berdoa. Mulai. Selesai. Yuk. Silakan. Ya baik Kak, silakan kita foto bareng on cam. Kita hari ini gayanya apa kira-kira? Apa gaya renang? Setiawan, coba apa? Gaya entok, ekol-ekol. Apa gaya burung terbang? Yang penting biar nggak error ini apa pikirannya. Gas panen. Apa Kak? Iya, biar nggak oleng Kak. Oh iya bener, nggak oleng ojo lali ngopi. Oke, kita gayanya hari ini kayak gini ya. Gini. Oke, foto siap. 1, 2, 3. Bentar. Oke, saya kirim di grup. Ya baik Kak, kita akhiri ya. Kita akhiri bersama-sama. Terima kasih banyak kakak-kakak yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di sesi kali ini, yang sudah penuh dengan semangat ya mengerjakan tugas-tugas. Saya doakan semoga kakak-kakak semakin sukses ya, semakin sukses menjadi guru yang dapat dinanti-nantikan oleh anak-anaknya ya. Baik, mari kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak kakak-kakak semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih banyak Kak. Monggo silakan boleh